Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Ya, jumpa lagi dengan Bu Ella. Kali ini kita berjumpa dalam kegiatan Sapa Mentari. Sabtu pagi mendengarkan cerita dan membahas materinya. Sapa Mentari merupakan salah satu wujud nyata dari program literasi sekolah yang dilaksanakan di SD Negeri Sarwadadi 3. 2 minggu kemarin kita sudah melaksanakannya secara tatap muka terbatas. Tapi karena sekarang kita dituntut untuk PJJ lagi, maka Sapa Mentarinya kita alihkan dalam bentuk virtual melalui channel YouTube. Sapa Mentari kali ini, Bu Guru akan membawakan sebuah cerita dari daerah Jawa Barat yang berjudul Lutung Kasaru. Penasaran ceritanya? Simak baik-baik ya. Lutung Kasaru, cerita rakyat dari daerah Jawa Barat. Purbararang dan Purbasari adalah putri kerajaan di Jawa Barat. Meski bersaudara, sifat mereka sangat berbeda. Purbararang sombong dan pemalas, sebaliknya Purbasari amat ramah dan rajin. Purbasari tak pernah menganggap dirinya putri raja. Dia bergaul dengan siapa saja, sekalipun dengan rakyat jelata. Tak heran rakyat mencintainya. Prabu Tapa ayahnya pun tahu akan hal tersebut. Saat Prabu Tapa semakin tua, beliau menyerahkan tahta pada Purbasari. Tentu saja hal ini membuat Purbararang berang. "Seharusnya aku, ayah. Aku kan anak sulung." Prabu Tapa lalu menjelaskan dengan penuh kasih sayang. "Bukan masalah sulung atau bungsu. Ayah memilih Purbasari karena melihat rakyat begitu mencintainya." Purbasari memerintah dengan bijaksana. Dia mewarisi segala kelembutan dan kebaikan hati ayahnya. Purbararang amat jengkel. Dia masih tak terima. "Seharusnya aku yang jadi ratu," tekadnya. Suatu hari terdengar teriakan dari kamar Purbasari. Prabu Tapa dan Purbararang tergopoh-gopoh mendatangi Purbasari. "Ya ampun, apa yang terjadi padamu?" tanya Prabu Tapa dengan pilu. Kulit tubuh Purbasari berbintik-bintik hitam. Sebagian di antaranya mengeluarkan nanah yang bau. "Oh, kenapa jadi begini?" Purbasari menangis tak mengerti. Melihat adiknya menangis, Purbararang tidak kasihan. Dia malah membujuk ayahnya untuk mengasingkan Purbasari. "Ayah, jangan-jangan ini penyakit menular. Dia harus diasingkan. Ayah tak mau kan seluruh negeri terserang penyakit mengerikan?" Mendengar perkataan kakaknya, Purbasari semakin menangis. "Jangan asingkan aku, ayah." Prabu Tapa bimbang. Apalagi tabib istana juga tak mengerti apa yang terjadi pada Purbasari. Purbararang benar. Jika ini penyakit menular, seluruh rakyat bisa terserang. "Maafkan ayah, nak. Ini untuk kebaikan semua orang," kata Prabu Tapa. Akhirnya Purbasari diasingkan ke hutan. Di sana, pati istana membuatkan rumah sederhana. Hati Purbasari amat sedih. Namun demi rakyatnya, dia akhirnya ikhlas menerima semuanya. Purbasari mulai menjalani hari-harinya di hutan. Walau tak ada yang bisa diajak bicara, dia bisa bercanda dengan burung-burung, semut, dan kupu-kupu. Purbasari berusaha tetap ikhlas. Suatu pagi yang cerah, Purbasari sedang memetik bunga. Tiba-tiba dari atas pohon ada hewan berayun-ayun. "Oh,
"Ada lutung!" teriak Purbasari. Lutung itu turun, lalu menyodorkan sebiji mangga pada Purbasari. Purbasari amat senang. Kini dia punya teman. Meski tak bisa bicara, lutung itu amat mengerti Purbasari. Dia membantu Purbasari mencari makanan. Dia juga mendengarkan segala keluh kesah Purbasari. Purbasari memanggil lutung itu dengan sebutan Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Sudah berbulan-bulan Purbasari tinggal di hutan, namun penyakitnya tak sembuh juga. Dia bercermin, memandang wajahnya yang tampak mengerikan. "Duhai Tuhanku, kapan penyakitku sembuh?" tanyanya. Mendengar ratapan Purbasari, Lutung Kasarung lalu memetik banyak bunga dan memberikannya pada Purbasari. "Kamu ingin aku membasuh diri dengan bunga-bunga ini?" tanya Purbasari. Lalu Lutung Kasarung mengangguk-angguk. "Percuma, bau tubuhku terlalu busuk." Purbasari menolak. Lutung Kasarung terus memaksa. Dia melompat-lompat dan menunjuk ke dalam hutan. Purbasari penasaran, ada apa di dalam sana? Ternyata ada danau luas yang airnya begitu bening dan harum. Purbasari lalu membasuh dirinya dengan air di danau, dicampur bunga-bunga pemberian Lutung Kasarung. Ajaib, penyakit kulit Purbasari hilang. Kulitnya kini kembali bersih, tak berbintik, bau busuk pun hilang. Purbasari segera berlari pulang. "Lutung Kasarung!" Di rumah, Purbasari menceritakan semuanya pada Lutung Kasarung. Lutung Kasarung hanya mengangguk-angguk dan bertepuk tangan gembira. "Terima kasih Tuhan." Purbasari tak henti-hentinya mengucap syukur karena sudah sembuh. Purbasari berencana kembali ke istana. "Aku sudah rindu pada keluarga dan rakyatku." Ketika Purbasari bersiap, ada kereta kencana berhenti di rumahnya. Purbararang turun dari kereta bersama pria tampan rupawan. Kakak hendak menjemputku ya? Aku sudah sembuh, Kak." Purbasari memeluk kakaknya. "Menjemputmu? Tidak, aku hanya ingin melihat keadaanmu. Bagaimana kamu bisa sembuh?" tanya Purbararang penasaran. Purbasari pun menceritakan semuanya. "Sekarang aku sudah sembuh, aku mau kembali ke istana." Purbasari menutup ceritanya. Purbararang memutar otak agar Purbasari tidak kembali ke istana. "Aku harus terus jadi ratu. Apalagi kini aku sudah menikah dengan Indrajaya. Kami berdua akan jadi raja dan ratu yang hebat." "Adikku sayang, kamu boleh kembali ke istana dan jadi ratu lagi. Tapi ada syaratnya," kata Purbararang. "Apa syaratnya?" "Kamu harus mengalahkan aku." Purbararang mengurai rambutnya. "Jika rambutmu lebih panjang daripadaku, kamu boleh kembali ke istana." Purbasari pun mengurai rambutnya. Ternyata rambutnya jauh lebih panjang. Hidup di hutan berbulan-bulan membuatnya tak memotong rambut. Meski kalah, Purbararang tak mau kalah. Dia memberikan satu syarat lagi. Kali ini syaratnya begitu berat. "Aku yakin dia tidak bisa mengalahkanku," bisik Purbararang. "Apa syaratnya?" tanya Purbasari. "Ini Indrajaya, suamiku. Dia tampan sekali. Jika kamu punya calon suami yang lebih tampan dari dia, maka ku kembalikan tahta ratu padamu," kata Purbararang. Purbasari terdiam. Dia tak punya calon suami. Selama ini dia hanya hidup sendiri, tak pernah bertemu manusia manapun di hutan.
Purbasari membuka mulut, hendak mengakui kekalahannya. Namun, Lutung Kasarung menarik-narik jari Purbasari dan menunjuk dirinya sendiri. "Oh, kamu mau jadi suamiku? Tapi kamu kan..." Purbasari berbisik bingung. Lutung Kasarung mengangguk-angguk dan terus menunjuk dirinya sendiri. Calon suamiku adalah dia." Purbasari menunjuk Lutung Kasarung. Seketika pecahlah tawa Purbararang dan Indrajaya. "Lutung, calon suamimu Lutung. Mana mungkin dia mengalahkan ketampanan Indrajaya?" Purbararang dan Indrajaya membalikkan tubuh, bersiap naik kereta kencana. "Kamu kalah, tinggallah di hutan ini selama-lamanya," kata Purbararang. Sebelum Purbararang melangkahkan kaki, terdengar suara aneh. Pluk, plak. Tubuh Lutung Kasarung tertutup cahaya putih. Perlahan cahaya itu memudar. Seorang pria yang jauh lebih tampan dari Indrajaya berdiri di sana. "Siapa kamu?" Purbararang ketakutan. Dia menelisik pria itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Aku Lutung Kasarung, calon suami Purbasari." Purbasari terkejut. "Sebenarnya kamu ini manusia atau lutung?" Lutung Kasarung lalu menceritakan asal-usulnya. "Aku adalah seorang pangeran. Saat masih bayi, aku dikutuk oleh musuh ayahku. Kutukan itu akan hilang jika ada perempuan baik hati yang mau mengakui aku sebagai calon suaminya." Purbasari tersenyum bahagia. Lutung Kasarung jauh lebih tampan daripada Indrajaya. Purbararang mengaku kalah. Dia mengajak Purbasari pulang ke istana dan kembali menjadi ratu. Tak berapa lama, Lutung Kasarung datang melamar Purbasari. Mereka berdua hidup bahagia selama-lamanya. Nah, anak-anak, demikian tadi cerita Lutung Kasarung. Wow, ceritanya menarik bukan? Oke, siap. Nah, seperti biasanya di akhir cerita kita akan mengadakan kuis. Nah, Bu Guru akan memberikan 6 pertanyaan. Siapa yang paling cepat dan paling tepat nanti akan mendapatkan hadiah. Yeay! Tulis jawaban kalian pada kolom komentar. Nah, simak baik-baik pertanyaannya. Oke anak-anak, Sapa Mentari kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di kegiatan Sapa Mentari minggu depan. Jangan lupa tetap di rumah saja karena corona belum juga berakhir. Oke, siap. Oh iya, jangan lupa satu lagi, like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke.